Gerakan-gerakan Wahabi inilah kemudian yang melahirkan berbagai gerakan-gerakan brutal atas nama agama Islam. Dengan ilmu pengetahuan, politik Islam kemudian berjaya sejaya-jayanya. Lalu di mana berubahnya? Berubahnya politik Islam itu ketika pemahaman-pemahaman ini dipelintir paksa demi kebangkitan politik keluarga Ibnu Saud di Saudi Arabia. Berubahnya di situ. Yang kemudian kita kenal dengan ajaran-ajaran Salafi Wahabi hari ini. Islam kemudian identik dengan berbagai kekerasan. Dan kemudian berbagai fikih-fikih dibuat untuk supaya mendukung kekuatan politik keluarga Ibnu Saud. Ajaran-ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa dengan konsep al-wala' wal-bara' kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk dilaksanakan di Saudi demi konsumsi politiknya keluarga Ibnu Saud. Ini kan memang menjadi perdebatan kemudian. Apakah al-wala' wal-bara'nya versinya Ibnu Taimiyah dan al-wala' wal-bara'nya versi dari Muhammad bin Abdul Wahab ini berbeda? Saya pastikan berbeda. Ibnu Taimiyah menulis Majmu' al-Fatawa untuk membangkitkan gerakan politik Islam di abad pertengahan setelah terpuruknya Bani Abbasiyah karena diserbu oleh bangsa Mongol. Dan Ibnu Taimiyah hidup pada masa perang salib, perang antara orang Eropa dan orang Timur Tengah untuk merebut Yerusalem, Baitul Maqdis. Disitulah kemudian Ibnu Taimiyah membuat rumusan al-wala' wal-bara', membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda keimanan. Ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah ketika Muhammad bin Abdul Wahab membuat rumusan ini untuk diterapkan di Saudi Arabia, di mana semua orang Saudi Arabia ketika itu satu keimanan. Lalu kemudian dirubah oleh Ibnu Taimiyah bahwa meskipun dalam satu keimanan kita harus bermusuhan, meskipun dalam perbedaan orientasi politik. Dimodifikasi sedikit oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Konsep al-wala' wal-bara' yang pada masa Ibnu Taimiyah permusuhan itu diwujudkan dalam perbedaan keimanan, oleh Muhammad bin Abdul Wahab permusuhan itu juga harus dibangun meskipun dalam satu keimanan tapi berbeda orientasi politik. Mengapa dimodifikasi sedemikian rupa? Karena musuhnya keluarga Ibnu Saud itu adalah seorang zuriyah Nabi bernama keluarga Ibnu Rashidin. Repot memecah belahnya. Sehingga kemudian meskipun sama-sama Islam tapi beda dukungan politik, maka kita juga harus bermusuhan. Konsep al-wala' wal-bara' itu melencengnya di sini. Itulah mengapa kemudian gerakan-gerakan Wahabisme internasional ini kemudian tidak peduli meskipun sesama orang Islam tapi orientasi politiknya berbeda, maka juga harus dikafir-kafirkan. Harus dimusuhi, harus dimusnahkan, harus dibinasakan. Apalagi orang yang berbeda keimanan. Gerakan-gerakan Wahabi inilah kemudian yang melahirkan berbagai gerakan-gerakan brutal atas nama agama Islam. Perang di Arab Saudi antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin membunuh 13.000 orang Islam di Arab Saudi. Tadinya sama, makanya ulama-ulama kita termasuk Mbah Khalil, Mbah Hashim Asy'ari dan juga kakek saya ketika mondok di Mekah itu masih aman-aman saja. Ketika munculnya Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd pada tahun 1937, di sini keluar masalah. Muncullah ajaran-ajaran Wahabi yang memelintir ajaran-ajaran Majmu' al-Fatawanya Ibnu Taimiyah. Sehingga apa? Mereka mengharamkan maulidan, mereka mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan tahlilan, mereka mengharamkan haul, mengharamkan musik, dan berbagai ajaran-ajaran yang kita dengar hari ini dari kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Mengapa mereka mengharamkan maulidan? Saya mau tanya, ada yang tahu?
Alasannya kan cuma bid'ah. Padahal tujuan aslinya adalah supaya orang Saudi ketika itu tidak punya idola lain selain keluarga Ibnu Saud. Mereka berusaha memutus mitos politik, mitos budaya, dan juga mitos-mitos ajaran dari orang-orang sebelumnya. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan ajaran mereka berdasarkan berbagai ajaran salafus soleh, ini sebenarnya salafus solehnya mereka. Dan mereka mengapa mengharamkan ziarah kubur? Karena mereka maunya orang Saudi betul-betul putus dengan berbagai kelompok-kelompok masa lalunya. Mengapa mereka mengharamkan tawassul kepada para wali dan para ulama? Karena mereka tidak mau ada ajaran-ajaran yang ngerecokin ajaran mereka. Mereka ingin memutus tali psikologis antara orang Saudi dengan para ulama dan juga para wali. Sehingga mereka juga memutus tawassulnya. Itu maksud mereka. Dan mengapa mereka mengharamkan kebudayaan-kebudayaan baru? Mereka mengharamkan musik. Karena lewat musiklah orang Saudi berkerumun, berkumpul, sehingga mereka takut perkumpulan-perkumpulan budaya dan musik ini dijadikan sebagai epicentrum perlawanan terhadap politiknya keluarga Ibnu Saud. Mereka sangat anti dan sangat menghindari berbagai jamiah-jamiah, perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Mereka sangat takutkan. Karena apa? Karena takut menjadi epicentrum perlawanan terhadap gerakan-gerakan politik keluarga Ibnu Saud ketika keluarga Ibnu Saud ingin menguasai Saudi dan memutus tali politiknya dengan Kekaisaran Utsmani. Jadi adik-adikku, Bapak Ibu sekalian, para asatid, apa yang dilakukan oleh keluarga Ibnu Saud berkolaborasi dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini, fikih-fikih yang dikeluarkan itu sebenarnya dipesan untuk kekuatan politik keluarga Ibnu Saud. Sama dengan Soeharto ketika Soeharto berkuasa di sini. Sama. Ketika ada perlawanan dari masyarakat, Soeharto membuat undang-undang. Membuat undang-undang subversif, otsus, kopkamtib dan sebagainya. Sama. Karena ingin menghantam kekuatan-kekuatan politik yang menjadi ancaman bagi kekuatan Pak Harto ketika itu. Kan semuanya sama sebenarnya. Cuma Pak Harto bedanya adalah membuat aturan-aturan atas nama negara, tapi Muhammad bin Abdul Wahab demi kekuatan politiknya Ibnu Saud membuat aturan-aturan atas nama agama. Ini bedanya. Ini dalam rangka untuk mengglorifikasi kekuatan politiknya keluarga Ibnu Saud. Nah, kemudian ajaran-ajaran ini diekspor paksa ke kita hari ini yang suasananya berbeda, kulturnya berbeda, sistem politiknya berbeda, klimatologinya berbeda, geografinya berbeda, demografinya berbeda. Lalu kemudian terjadilah benturan-benturan di tengah masyarakat hari ini. Orang yang berbeda dengan mereka dihakimi, dikafirkan dan dianggap sebagai orang jahiliyah yang suatu saat kelak kalau mereka menolak untuk sama dengan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Hari ini boleh mereka berkata, orang-orang salafi hari ini boleh mereka berkata bahwa aksi bom bunuh diri misalnya diharamkan, demonstrasi diharamkan, menghina pemimpin diharamkan. Tapi setelah orang masuk kepada kelompok mereka, mereka akan dibangun dengan pemisahan-pemisahan. Karena mereka merasa ajarannya adalah yang paling orisinil, mereka akan menganggap orang yang berbeda adalah orang yang tercemar. Kita kemudian dituduh sebagai ahlul bid'ah, sebagai ahli neraka dan sebagainya. Ini adalah konsep al-wala wal bara' yang kemudian diselewengkan oleh orang-orang Wahabi. Wahabi kemudian menjadi persoalan hari ini. Saya sering mengatakan di dalam berbagai media sosial, saya memastikan 99,9% teroris yang ditangkap oleh Pak Ami ini adalah berpaham Salafi Wahabi. Saya pastikan. Saya punya datanya. Kalau ada yang membantah ini, silahkan daftar ke saya pertemukan langsung dengan terorisnya. Sama fikihnya, sama pemahamannya. Mengharamkan musik, iya. Mengharamkan tahlil, iya.
Membenci orang yang berbeda? Iya. Cuma ulama-ulama, ustadz-ustadz hari ini Salafi Wahabi yang seolah-olah sejuk, ini adalah pintu pembuka, produk akhirnya teroris-teroris yang ditangkap oleh Pak Ami dari Densus 88. Ada proses kesadaran kognitif yang mereka bangun sehingga akhirnya mereka membenci siapapun yang berbeda. Bukan hanya yang berbeda keimanan, tapi bahkan yang satu keimanan, tapi dianggap berbeda tafsir dengan mereka, mereka akan kafirkan pada akhirnya. Dan Arab Saudi hari ini menyadari itu semua. Bahwa kalau mereka masih mengadopsi dengan ajaran ini, negara saya akan terus terlibat dalam berbagai aksi kekerasan. Dan kemudian negara saya akan betul-betul mundur peradabannya. Makanya kemudian hari ini Arab Saudi mengubah pelan-pelan berbagai aturan agama versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Hijab tidak lagi wajib di Arab Saudi. Saya pertegas ini karena banyak sekali dari kalangan fatayat dan muslimah. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab. Dan perempuan Saudi kalau mau keluar negeri tidak harus dengan mahramnya. Perempuan di Saudi hari ini boleh nyetir kendaraan. Perempuan di Saudi hari ini boleh bekerja dan menjadi supir Grab. Muhammad bin Salman kemudian diwawancarai oleh Frontline, bisa disimak di YouTube. Dia mengatakan, saya tidak mengubah ajaran agama, saya mengubah tafsir-tafsir agama. Pada akhirnya mereka sadar bahwa kita semua ini hidup dengan tafsir-tafsir agama. Tidak boleh mengklaim kebenaran dan kemudian seolah-olah orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Mereka menyadari itu. Padahal Nahdlatul Ulama sejak dulu ya begini ini. Kan yang getol selama ini mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan mereka. Karena mereka pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah ngajak-ngajak, kita sudah ada di situ dari sejak dulu. Dan kita tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain. Kita tidak pernah gelisah oleh berbagai tafsir-tafsir. Kalau kita hari ini gelisah dengan Wahabi, karena Wahabi berusaha memecah belah dan menggerus dari kalangan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi tumpuan utama dari negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila saya jamin akan tumbang. Percayalah. Dan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, organisasi-organisasi keagamaan lain juga akan ikut tumbang dan kemudian digerogoti oleh mereka satu persatu. Lalu kemudian kita semua akan terlibat dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Sama seperti Suriah, sama seperti Somalia, sama seperti Nigeria, sama seperti negara-negara yang hari ini berkonflik karena atas nama agama. Di YouTube saya sering diserang, kenapa sih kok nggak ada habis-habisnya pengetahuannya hanya soal Somalia? Karena saya sudah ke sana. Mengapa sih kok nggak ada habis-habisnya ilmunya hanya soal Nigeria? Karena saya sudah ke sana. Orang-orang seperti kita inilah yang kemudian digerus satu persatu, kemudian direkrut oleh mereka, sehingga apa? Mereka hari ini tidak lepas dari perang. Kalau hari ini mereka menyasar teman-teman dari kalangan Nahdien untuk berusaha direkrut oleh mereka, karena mereka ingin memecah belah di antara tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini.